itu teman saya udah 10 tahun dan itu keluarganya tuh baik banget, bapaknya tuh baik banget, ibunya, adik kakaknya, jadi kayak ini nggak pantas mereka tuh kena sorotan karena itu mereka tuh cuma teman aja. Dan itu sebenarnya ini mulai dari yang namanya Pinterest. Saya kan di bidang arsitek udah 15 tahun sebelum saya di entertainment, jadi saya di situ diajak untuk kasih bantuan, untuk kasih masukan, kreatif masukan di Pinterest tuh, tapi nggak tahu kenapa itu di screenshot dan itu bikin ramai dan seolah ada lebih dari itu. Dan itu saya minta maaf banget sama teman-temanku dengan keluarganya mereka, dan saya nggak mau bermaksud bikin salah, tapi saya bisa cuma kasih masukan yang kreatif aja buat mereka. Penyanyi Raisa Andriana pun tak bisa untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Hamis Daud. Raisa akhirnya menggugat cerai suaminya Hamis Daud di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantas, apa yang menjadi alasan Raisa menggugat sang suami? Benarkah karena kasus dugaan perselingkuhan? Sidang perdana pun digelar pada tanggal 3 November 2025 kemarin. Keduanya kompak tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh tim kuasa hukum dari pihak Raisa yang hadir. Raisa yang diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya menjelaskan bahwa ketidakhadiran klien karena sudah memberikan sepenuhnya kepada kuasa hukum. Ketidakhadiran dari pihak Hamis pun menyerahkan kepada Majelis Pengadilan Agama. Jadi agenda hari ini sesuai jadwal persidangan, hari ini adalah panggilan para pihak. Hari ini kami hadir selaku kuasa hukum dari penggugat. Hari ini kami hadir selaku kuasa hukum dari penggugat, tapi tadi dari tergugat tidak hadir. Ya, jadi acara selanjutnya sidangnya ditunda untuk panggilan lagi para pihak untuk yang kedua. Ya, memang sudah dikuasakan kepada kami. Kalau yang bersangkutan tidak hadir, memang itu sudah fungsinya kami. Tapi kegiatannya apa kami kurang tahu. Termasuk pada saat nanti tahap mediasi? Itu nanti dalam perjalanannya setiap update persidangan kan akan kami komunikasikan. Tapi pada prinsipnya sudah dikuasakan, sudah diwakilkan. Nanti seperti apa kita lihat aja nanti persidangan. Baru-baru ini adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Hamis viral di sosial media. Dugaan perselingkuhan dengan seorang wanita tersebar di sosial media. Cocokologi pun tak terhindarkan. Bukti-bukti perselingkuhan Hamis terbongkar lewat aplikasi Pinterest. Hamis ditandai yang berisi gambar beberapa desain rumah yang diberi judul Future House yang disimpan oleh akun bernama Sabrina Alatas. Benarkah Hamis mengkhianati Raisa dan menjalin kasih dengan wanita bernama Sabrina Alatas? Isu ini pun langsung ditanggapi oleh tim kuasa hukum Raisa yang mengatakan bahwa segala rumor dan spekulasi masalah rumah tangga itu tidak valid dan tidak perlu untuk diklarifikasi. Ya, untuk saat ini juga segala rumor, kami juga himbau ke masyarakat ya. Untuk saat ini segala rumor atau mungkin ada postingan-postingan, spekulasi terhadap kondisi rumah tangga itu kan selama sumbernya tidak valid ya itu tidak benar gitu. Jadi saat ini memang tidak ada juga keinginannya dari para pihak untuk bisa mengungkapkan atau memberikan statement. Karena dari pernyataan terakhir surat terbuka itu sudah cukup. Jadi membiarkan semuanya dibias. Ya selama memang tidak ada hal yang perlu klarifikasikan, dijawab, ya itu berarti kan tidak benar. Izinkan kami selaku kuasa hukum menyampaikan hal yang prinsip ya. Jadi kami ini sebagai kuasa hukum juga punya komitmen dan kode etik untuk menjaga kerahasiaan klien. Jadi
segala sesuatunya yang menyangkut materi perkara ataupun kondisi rumah tangga kami tidak dalam kapasitas untuk bisa menjawabnya. Jadi mohon maaf, semoga itu bisa diterima dan dipahami oleh rekan-rekan sekalian ya. Nah itu dia tadi, balik lagi mohon maaf, itu kan konteksnya pribadi, privasi, kami nggak bisa jawab. Mohon maaf sekali. Tapi yang sendiri seperti apa Bang? Sama juga itu merupakan materi ya, mohon maaf sekali kami tidak bisa jawab, kami tidak punya kapasitas untuk bisa menjawab itu. Alhamdulillah sayang. Kemarin kayaknya masih manggung dan kegiatannya masih aktif seperti biasa. Absen pada sidang perdana, Hamis Daud justru hadir ke Polres Selatan untuk melaporkan seseorang atas pencemaran nama baik. Melalui kuasa hukumnya, Sandi Arifin menjelaskan jika laporannya ini sudah berjalan sejak bulan Juli lalu dan masih dalam proses penyidikan. Tujuan Hamis dan Sandi datang untuk melengkapi bukti yang ada. Disinggung soal kabar perselingkuhannya, Hamis menyangkal dan menjelaskan jika dirinya dengan Sabrina merupakan teman lama yang sudah terjalin sejak 10 tahun lalu. Bahkan Raisa juga mengenalnya. Dikatakan Hamis jika semua bermula dari postingan jika dirinya bersama Raisa merupakan bestie saat ini yang akan berusaha kompak dalam urusan anak. Dia itu best friend saya. Kita bisa baik-baik dan kita lagi berusaha sebaik mungkin untuk co-parenting. Saya berkomunikasi sama dia itu setiap hari, setiap malam, setiap pagi, setiap malam. Jadi kita tanggung jawab kita emang untuk berusaha kita. Dan kita best friend, kita nggak ada hubungan yang kita kompak banget. Jadi mungkin saya mohon jangan dibuat-buat hal-hal yang lihat karena kita benar baik berhubungan kita saat ini. Bang, itu artinya mengganggu ya Bang? Soal Sabrina itu postingan kakak dan Raisa juga soal juga perceraian itu hilang dari Instagram. Seperti apa Bang? Iya, sorry maaf. Yang setelah berita adanya sosok perempuan yang juga menjadi selingkuhannya Bang Hamis juga, postingan di Instagramnya Raisa soal klarifikasi yang kalimat untuk perpisahan itu hilang dari Instagram. Oh enggak, itu kan kita dua-dua postingan itu. Kita udah keluarkan statement dan ya udah kita udah pernah keluarkan, udah kita biarkan di situ aja. Kita upload itu 24 jam, jadi udah pernah keluar. Maksudnya kita damai dan kita baik-baik saja hubungan kita dan ya udah kita move on. Bang, kayak Sabrina Kalato sendiri itu pertemanan Bang. Usia ke depan mungkin. Ke depan Bang. Ke sini boleh ke sini. Alah. Sorry, next siapa? Ya, tadi mungkin Terkait Sabrina bisa dipastikan dia sahabat atau Itu teman saya udah 10 tahun dan itu keluarganya tuh baik banget, bapaknya tuh baik banget, ibunya, adik kakaknya, jadi kayak ini nggak pantas mereka tuh kena sorotan karena itu mereka tuh cuma teman aja. Dan itu sebenarnya ini mulai dari yang namanya Pinterest. Ya. Saya kan di bidang arsitek udah 15 tahun sebelum saya di entertainment, jadi saya di situ diajak untuk kasih bantuan, untuk kasih masukan, kreatif masukan di Pinterest sih. Tapi nggak tahu kenapa itu di screenshot dan itu bikin ramai dan seolah ada lebih dari itu. Dan itu saya ya minta maaf banget sama teman-temanku dengan keluarganya mereka, dan saya nggak bermaksud bikin salah. Tapi saya di sini cuma kasih masukan yang kreatif aja buat mereka. Tapi Kak Raisa mengenal nggak Bang sosok Sabrina ini Bang? Kak Raisa, Satu persatu ya. Kak Raisa mengenal nggak? disebut-sebut Sabrina itu berarti rumah idaman. Project itu. Rumah dia sama bapaknya. Oh. Saya diundang untuk kasih masukan aja. Iya, berarti tapi Kak Raisa mengenal sosok Sabrina ini nggak? Iya, pasti kenal, tapi kita nggak gitu ya. Maksudnya kita teman semua. Oke, agenda hari ini kami bersama tim kuasa hukum baru saja mendapatkan informasi terkait kekurangan bukti dan juga beberapa saksi yang akan kita hadirkan terkait laporan yang pernah kita laporkan pada bulan Juli. Dan kami juga sudah mendapat informasi ada beberapa yang kita laporkan itu akunnya ada di luar negeri. Jadi kami tadi diberikan informasi untuk melengkapi bukti dan juga beberapa saksi. Nah, kita lagi mencari kira-kira siapa yang bisa kita hadirkan dan juga beberapa bukti yang akan kita tambahkan. Mungkin sambil menunggu itu, sambil berjalan, nanti akan kita lengkapi lebih cepat lagi. Selama ini rumah tangga Raisa Hamis selalu tampak harmonis. Bahkan Raisa kerap kali memposting kebersamaan dengan sang suami bersama anaknya Zalina.
Bahkan di awal pernikahan mereka dijadikan sebagai hari patah hati nasional. Kini, siapa sangka pasangan yang digadang-gadang sebagai pasangan serasi itu kini justru membuat publik sontak kaget karena adanya kabar kalau Hamis-lah yang berkhianat. Saat ini keduanya sepakat untuk bercerai. Melalui tim kuasa hukumnya mengatakan jika perpisahan kedua selebritis ini sudah sepakat dan dilakukan secara damai. Jadi memang saat ini kondisinya memang perpisahannya secara baik-baik. Para pihak juga sudah dalam tahap situasi memang sudah berdamai dengan dirinya masing-masing ya. Nggak ada kesepakatan bersama. Intinya adalah menurut kami adalah itu mohon supportnya dan juga mohon dihargai ruang privasinya terhadap perkara ini karena bagaimanapun juga ini adalah sifatnya pribadi, rahasia dan sidangnya pun juga. Yaya, sapaan akrab Raisa kini selalu jadi perbincangan hangat. Videonya pada saat manggung pun viral dan satu persatu muncul. Dalam sebuah video yang viral, Raisa dianggap sedang curhat melalui lagu yang dibawakannya. Raisa mengungkapkan jika setelah tak lagi bersama pasangan, dirinya semakin cantik meski tanpa skincare. Bahkan hidupnya jauh lebih bahagia. Saat itu penonton mengira cuitan Raisa itu hanya sebagai bumbu aksi panggungnya. Namun kini hal itu dianggap warganet sebagai perasaan Raisa yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya. Bahkan dalam tajuk lagu teranyar Raisa, Pengganti Aku, liriknya seolah menyindir Hamis, sosok laki-laki toksik yang menemukan pengganti dirinya dan yang disebut sangat mirip pasangannya. Perumpamaan secara lirik biasanya selalu straightforward tentang dua orang yang mungkin hubungannya tuh jenis hubungan yang ditentang oleh dunia luar. Orang-orang tuh pesimis sama hubungan mereka nih. Awal-awal kan mereka semangat banget, pokoknya kita harus membuktikan semua orang itu salah. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, salah satu di antara mereka nih ternyata mungkin kemakan omongan orang dan mulai percaya bahwa iya deh, kayaknya kita nggak bisa kayaknya kata orang-orang tuh benar. Dan yang satu lagi, gimana sih, kan harusnya kita against mereka, tapi kenapa jadi aku against kalian gitu. Dan dia berusaha membuka pikirannya pasangannya ini untuk yuk kita berjuang sama-sama yuk, tapi selalu dibalas dengan yaudah terserah deh, kita gimana nih, terserah kamu deh, kita harus ngebuktiin apa ke orang, ya terserah deh, terserah mulu dong, terus gue udah sabar ya.